mengalami masalah-masalah ini karena COVID Tuhan. Bapa, Engkau ampuni Tuhan, Engkau ampuni Tuhan. Baik masalah di pemerintah, masalah di masyarakat, masalah di rumah tangga Tuhan, maupun masalah dalam pekerjaan, dalam usaha mereka, pendapatan mereka Tuhan untuk menghidupi keluarga. Tuhan, kami tahu matamu tertuju Tuhan. Engkau tahu persis setiap anak-anakmu memerlukan Engkau. Terima kasih Tuhan. Mereka sangat memerlukan Engkau, dan kami sangat memerlukan Engkau. Gerejamu memerlukan Engkau, bangsa kami memerlukan Engkau. Para pengusaha-pengusaha dan para Tuhan Yesus, oh perusahaan-perusahaan itu pun membutuhkan Engkau. Pegawai-pegawai membutuhkan Engkau. Setiap kami yang ada juga membutuhkan Engkau Tuhan. Kami membutuhkan Tuhan Yesus, oh kasih-Mu Tuhan. Kami membutuhkan Tuhan pertolongan-Mu. Kami membutuhkan Tuhan belas kasihan-Mu. Kami membutuhkan lawatan jamaah-Mu. Kami membutuhkan Tuhan Yesus, tangan yang berlubang paku dan yang menyembuhkan Tuhan, dan yang membukakan, dan yang menolong Tuhan, sehingga pelayanan bisa berjalan dengan baik. Dan juga Tuhan, bangsa ini bisa kembali bangkit Tuhan, dan tidak ada keterpurukan terjadi. Bangsa ini milik-Mu Tuhan, dan kami milik-Mu. Gereja Tuhan adalah kesayangan-Mu Tuhan. Umat Tuhan kesayangan-Mu, kami semua Tuhan dikasihi oleh-Mu Tuhan. Engkau tidak akan biarkan kami semua Tuhan. Pelihara umat-Mu seperti biji mata-Mu Tuhan. Dan Engkau tidak akan meninggalkan umat-Mu, tidak akan meninggalkan anak-anak-Mu Tuhan. Di masa-masa ini kami semua sangat membutuhkan Engkau. Baik masa pandemi ini maupun bukan pandemi Tuhan, masa biasa, kami tetap membutuhkan Engkau. Kami tetap bersandar kepadamu, kami tetap berharap kepadamu Tuhan. Bapak, sebab itu berikan hati ini yang sungguh-sungguh mengandalkan Engkau, sungguh-sungguh berharap kepadamu, sungguh-sungguh percaya Tuhan bahwa Tuhan mengerti. Tuhan, Engkau tahu semua anak-anak-Mu Tuhan dan keadaan mereka semua Tuhan. Sebab itu Tuhan lindungi dan jaga Tuhan, pelihara mereka, tidak ada yang berkekurangan, tidak ada yang kena sakit COVID Tuhan, tidak ada yang lemah, tidak ada yang miskin, tidak ada yang berkesusahan dalam nama Yesus Tuhan. Tidak ada keluarga yang hancur, keluarga disatukan dan lebih lagi menjadi saling mengasihi Tuhan. Oh, dengan kasih mula-mula Tuhan, hati anak kembali, hati bapa kembali kepada anak. Suami istri saling mengasihi, sepaham Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dengan rendah hati. Bahkan seisi rumah Tuhan menjadi satu kekuatan Tuhan. Bapa, berkati kami. Oh, kuduskan dan tuluskan seluruh keluarga besar Tuhan, sehingga saling menopang dan menguatkan, merasa memiliki dan bersatu dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kembalikan orang-orang yang mulai retak hubungan suami istri. Tuhan, kembalikan Tuhan menjadi indah. Kembalikan Tuhan dalam nama Yesus. Istri-istri yang sudah meninggalkan suami, suami-suami yang meninggalkan istri, biar itu kembali bersatu dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak yang meninggalkan rumah orang tuanya, Tuhan, kembali lagi dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, mereka bisa bersatu Tuhan. Bahkan orang tua yang melupakan anaknya, meninggalkan anaknya, Tuhan, kembalikan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami terus berdoa Tuhan, biarlah melalui COVID ini banyak orang mengenal Engkau dan datang kepadamu dan percaya kepadamu. Mereka mengalami kesembuhan Tuhan jamaah dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Mereka yang di rumah sakit atau yang ada Tuhan Yesus di rumah, tapi mereka sakit Tuhan. Oh Bapa, Engkau jamah mereka, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan Tuhan. Tidak ada yang tidak disembuhkan, sehingga tidak ada yang gugur karena COVID ini dalam nama Tuhan Yesus.
sehingga semuanya sembuh Tuhan, baik di rumah sakit maupun yang lokal mandiri Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, mereka sembuh Tuhan, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mereka yang berobat Tuhan, Bapa, kami berdoa untuk teman-teman Tuhan, dipulihkan Tuhan, Ibu Nina pulih semuanya Tuhan, dia terus sehat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Padahal terus dalam nama Tuhan Yesus. Oh Tuhan, Rafide sehat kembali dalam nama Tuhan Yesus. Irbina sehat dalam nama Tuhan Yesus. Junet sehat, semua ini sehat dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, bangkitkan mereka, sembuhan milik anak-anakmu Tuhan. Kristi Tuhan, terus dalam pengobatannya, terus Tuhan Yesus, Engkau pulihkan dia dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, tetap Tuhan, mereka yang sudah pulang rumah sakit tetap dikuatkan, dijamah, tetap sehat dalam nama Tuhan Yesus. Apa Engkau tahu Tuhan Yesus, keluarga-keluarga yang membutuhkan Engkau Tuhan, bahkan mereka yang ada di online ini yang membutuhkan Engkau Tuhan. Engkau jamah Tuhan, Engkau tolong Tuhan, semua Engkau tolong dalam nama Tuhan Yesus. Oh tantenya Nia, Ibu Tarika, Engkau jamah dan sembuhkan juga dia dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan, Engkau tahu Tuhan mereka yang membutuhkan keuangan karena pekerjaan mereka Tuhan. Bapa, Engkau tolong semua anak-anakmu yang di online service maupun jemaat modern, teman-teman yang lain dalam nama Yesus. Tidak ada satupun berkekurangan, semua dipulihkan, semua diberkati. Bahkan perusahaan yang mereka bekerja di situ, Tuhan berkati perusahaannya. Tuhan tolong perusahaan mereka supaya terus maju, terus naik dan terus berkarya dalam nama Tuhan Yesus, sehingga perusahaan-perusahaan itu tidak tutup tetapi terus menghasilkan berkat Tuhan. Dan juga mereka dapat terus bekerja baik online di rumah maupun Tuhan Yesus yang masuk kantor. Tuhan terus kuatkan dan jaga lindungi sehingga mereka terus mendapat upahnya, mereka terus ditopang oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua gereja-gereja mampu terus membiayai full time dan semuanya dengan baik dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati setiap gereja, baik gembala full time, semua jemaat dapat diberkati dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Kupang. Semua Tuhan yang di kota-kota besar sampai di desa terpencil, Tuhan jamah dan berkati semua yang berseru namamu akan diselamatkan, yang berseru namamu Tuhan akan pelihara, Tuhan akan lindungi mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan Indonesia ini ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan juga Tuhan Jakarta yang sedang bermasalah ini Tuhan. Engkau tolong supaya semuanya bisa Tuhan tertib dan baik Tuhan, sehingga cepat Tuhan Yesus sembuh dan tidak lagi Tuhan Yesus mengalami penutupan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati supaya semua dapat menjaga jarak, semua dapat Tuhan Yesus mengikuti protokol Tuhan social distancing ini dalam nama Tuhan Yesus. Engkau akan memberkati, beri roh ketaatan, ketertiban Tuhan, kedisiplinan Tuhan, dan takut akan Tuhan, hidup berkenan kepadamu Tuhan. Bahkan seluruh dunia Tuhan bisa dipulihkan, kembali mencari Engkau Tuhan, seluruh dunia mencari Engkau. Bapa, pulihkan semua Tuhan di masa ini, biar semua bisa berjumpa dengan Engkau. Kami terus berdoa Tuhan buat California, juga Tuhan buat Tuhan Yesus. Oh teman-teman kami semua yang ada di LA, ada di San Francisco, dan anak kami yang ada juga di Milpitas Tuhan, dan mereka yang ada di Seattle, Portland, mereka yang ada di Dallas, yang ada di Atlanta, mereka yang ada di Tuhan New York, yang ada Tuhan di Philadelphia, mereka yang ada di Kanada juga dalam nama Yesus Tuhan. Berkati semua dalam nama Yesus. Mereka tenang dan damai, tidak ada kekacauan Tuhan, tidak ada rasis, tidak ada pembakaran, tidak ada bakar-bakar, dan tidak ada Tuhan orang yang membunuh dan buat kekacauan dalam nama Tuhan Yesus. Semua tenang dan damai, Tuhan pulihkan semua Tuhan. Terima kasih Bapa.
Indonesia pun tenang dan damai, tidak ada kekacauan dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada orang jahat dapat mengganggu ketenteraman kedamaian bangsa kami Tuhan. Karena Engkau yang berjanji setia. Setiap orang-orang yang narkoba, mereka terikat narkoba, mereka terikat mabuk dan perjudian Tuhan, dan free sex, dan Tuhan, orang-orang yang melakukan hal-hal yang buruk dan merugikan orang, penipu, penjahat, Tuhan, orang-orang yang melakukan Tuhan merugikan orang lain, dalam nama Tuhan Yesus, tangkap Tuhan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Mereka bertobat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, sehingga semuanya dengan ini Tuhan akan menghasilkan yang baik, yaitu Engkau berkata gurun akan menjadi kebun buah-buahan. Tuhan akan bangkit, rumah tangga yang baik, keluarga yang baik, suami yang baik, anak-anak yang baik, semua ipar-ipar, bahkan mantu-mantu dan semua keluarga famili mereka baik. Tidak ada Tuhan yang narkoba, tidak ada yang jatuh dalam free sex, tidak ada yang hubungannya kacau dan berseteru, tidak ada Tuhan. Yang Tuhan mabuk, tidak ada Tuhan yang main judi, tidak ada yang jatuh dalam roh dunia dan kedagingan ini, dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga keluarga-keluarga dipulihkan, semua menjadi baik Tuhan. Dan Tuhan baik seluruh dunia dan bangsa kami ini, kami mau Tuhan semua akan bangkit Tuhan, penuh dengan damai, tentram, ada damai sejahtera Tuhan, semuanya Tuhan. Yang 32 yang Engkau katakan itu bisa terjadi di bangsa kami, damai tenang Tuhan, dan semua penuh dengan pengharapan, berbuah-buah lebat Tuhan. Ada sukacita keluarga yang dipulihkan, ada kebahagiaan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Engkau jawab setiap doa anak-anak-Mu Tuhan, mereka yang berseru nama-Mu. Bapa, kami berdoa buat WB, baik pemimpin kami Tuhan, Ibu Ika Tuhan, sampai seluruh penasehat-penasehat PPWBI, seluruh Korda, Korwil Tuhan Yesus, di seluruh dunia, seluruh Indonesia, bahkan WBI lokal, seluruh pemimpin-pemimpinnya, semua bisa mengatur dengan baik WBI-nya Tuhan. Dan semua wanita-wanita yang Engkau ciptakan untuk menjadi penolong di masa ini akan lebih nyata mereka menjadi penolong dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan panggilan itu nyata pada WBI Tuhan, dan juga pada ibu-ibu rumah tangga, dan juga pada wanita-wanita Allah yang percaya kepadamu akan berdampak Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk BPH, kami percaya Tuhan penanggung jawab di penginjilan Tuhan. Tuhan, semua Tuhan Yesus, Engkau Tuhan Yesus, bagian profetik, bagian Tuhan pemuda anak, bagian Tuhan Yesus, Tuhan rumah tangga, bagian pengajaran, semua hamba Tuhan yang mengambil bagian Tuhan di BPH Tuhan, tanggung jawab semua DPD Tuhan, bahkan Perwil, semua gereja sampai gereja lokal, semua Tuhan urapi Tuhan, Engkau tolong berkati semua menjadi baik Tuhan. Dan bahkan Tuhan, kami berdoa buat seluruh gereja bersatu Tuhan, bersatu dan bangkit, tidak ada yang menjadi lemah Tuhan, sehingga ada kasih persaudaraan Tuhan, bahkan terus menjadi berdampak, menjadi contoh teladan yang baik. Gereja-gereja Tuhan saling mengasihi Tuhan, tidak mencari kelemahan, tidak menghujat satu dengan lain, tidak Tuhan melihat keteledoran bicara dari hamba-hamba Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, Engkau lepaskan kasih dan pengampunan, dan Tuhan memberkati semuanya Tuhan. Seluruh aliran Pentakosta, baik GPDI, Karismatik, baik GKI, Tuhan Injili, baik Tuhan Yesus, Karismatik, Katolik, Tuhan Advent dan lain-lain Tuhan, semua bisa bersatu Tuhan di dalam Engkau, karena tidak masanya lagi Tuhan mencari kelemahan satu dengan lain,
tetapi di masanya kami mencari Tuhan dan bersatu menjadi terang di tengah-tengah masa yang gelap ini Tuhan. Jadikan kami semua hamba-Mu terang di tengah-tengah kegelapan ini dan berdampak. Tuhan berkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Semua kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang tahu segala sesuatunya. Dan kami minta Tuhan sempurnakan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, kita akan masuk dalam doa syafaat buat bangsa, negara, dan lain-lain yang kami akan meneruskan. Kita nyanyikan satu lagu. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Kau Tuhan jadi andalanku, Kau Tuhan jadi andalanku, yes. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhan masih ada mujizat bagi kami. Dia mengandalkan Tuhan ada mujizat. Mari terus berdoa. Percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Sekali lagi, Kau Tuhan jadi andalanku, Kau Tuhan jadi andalanku, yes benar Tuhan. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Perbuatan ajaib, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Kami percaya terus kepadamu bahwa Engkau Tuhan yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang mustahil. Sebab Engkau Tuhan sang pencipta mujizat itu. Kami percaya kepadamu Tuhan, dan kami percayakan segala sesuatunya dalam kendali tangan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih kalau kami masih boleh berdoa Tuhan. Kami masih boleh membawa segala sesuatunya kepadamu dalam percaya dan iman kami. Lewat doa-doa kami yang tak berkeputusan Tuhan, kami terus membawa bangsa negara kami Indonesia dalam tangan Tuhan. Engkau terus memberkati dengan kekuatan tuh bangsa ini terus boleh melangkah sampai pada destiny kehidupan bangsa ini boleh ada Tuhan.
dan boleh memuliakan Engkau, dan karya rencana Tuhan yang mulia atas bangsa kami boleh tergenapi Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, melalui Presiden kami Bapak Joko Widodo, kami terus serahkan pemimpin kami di dalam tangan Tuhan. Engkau yang terus mengarahkan dia Tuhan di dalam setiap keputusan dan kebijakannya yang diambil, segala sesuatu untuk kepentingan masyarakat Tuhan. Dan kami terus berdoa biar semuanya diselaraskan dengan rencana Tuhan untuk bangsa yang besar, untuk 267 juta jiwa masyarakat di bangsa ini, untuk ribuan pulau besar kecil yang ada di negeri ini, untuk setiap kekayaan alam yang begitu melimpah ruah Tuhan di bangsa ini Tuhan, kekayaan laut dan semuanya Tuhan. Karena kami tahu tidak ada yang kebetulan, tapi segala sesuatu Tuhan tetapkan karena Tuhan memiliki agenda yang luar biasa untuk bangsa kami Indonesia, negeri kami di mana kami boleh ada Tuhan dan mengenal Engkau. Kami boleh Tuhan Yesus menyembah Engkau di bangsa ini yang siang malam terus mencari-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan memiliki agenda yang indah untuk bangsa kami Indonesia. Sebagaimana Tuhan memiliki rencana yang luar biasa untuk Israel, umat pilihan-Mu Tuhan yang menjadi jam Tuhan di akhir zaman ini. Kami tahu bangsa-bangsa di dunia pun ada dalam rencana Tuhan, termasuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Karena kami menyadari siapakah kami ini. Kalau Engkau menyelamatkan, Engkau memperkenalkan diri-Mu Yesus Kristus Tuhan kepada setiap kami Tuhan Yesus. Kami yang seharusnya binasa, kami yang seharusnya tidak mendapatkan bagian keselamatan itu, tapi karena kasih karunia-Mu Engkau temukan kami sebagai anak bangsa di bangsa ini Tuhan, dengan cara-Mu yang luar biasa sampai Injil kerajaan itu boleh sampai di bangsa kami Tuhan. Dan nenek moyang kami Tuhan Yesus boleh mempercayai Engkau, dan kami juga boleh menjadi bagian iman yang sama. Kami tahu Tuhan Yesus bukan karena kami, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena rencana akbar Tuhan harus digenapi. Karena itu bawa setiap kami anak bangsa Indonesia yang mengenal Engkau untuk terus berjalan dalam destiny, panggilan Tuhan atas kehidupan kami. Karena kami tahu kami bukan sekedar ada di dunia ini, bukan sekedar lahir dan bukan sekedar berusaha, tapi ada rencana keabadian Tuhan yang Tuhan taruh dalam hidup setiap kami. Mampukan di masa-masa seperti ini kami menemukan itu, kami mendapatkan itu Tuhan Yesus, dan kami boleh menghidupi itu Tuhan. Sebab kadang-kala tanpa tujuan yang tepat dan benar, di dalam Engkau Tuhan segala sesuatu akan simpang siur, segala sesuatu akan tidak berpengharapan. Tapi terima kasih kalau kami boleh bertemu dengan Engkau, Juru Selamat yang luar biasa, sehingga kami tahu adanya kami di muka bumi ini Tuhan, adanya kami lahir di Indonesia Tuhan Yesus, boleh menjadi anak bangsa ini yang siang malam terus berdoa mempertahankan bangsa ini. Karena ada sesuatu yang kadang-kadang mungkin belum kami pahami, tapi Tuhan sudah taruh di hati kami, sehingga kami boleh terus ada Tuhan Yesus di hadapan-Mu, terus berdoa membawa segala sesuatu yang berkenan dengan bangsa dan negara kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah serahkan sekali lagi Merauke sampai Sabang, Miangas laut sampai Timur Kupang bangsa kami Indonesia. Karena kami tahu Tuhan menaruh bangsa ini di hati setiap kami, di tanggung jawab setiap kami orang-orang yang percaya kepadamu, sehingga mampukan kami untuk senantiasa datang dan menyerahkan seluruh keberadaan bangsa kami ini di dalam tangan kasih-Mu. Biar kami gelisah saat kami tak
berdoa untuk bangsa ini, membawa bangsa ini kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah serahkan setiap kebijakan-kebijakan pemerintah pusat, di dalam hal-hal yang berkenaan dengan penanganan pandemi ini Tuhan Yesus. Engkau yang akan terus memberkati mereka-mereka yang menjadi orang-orang yang bertanggung jawab untuk menangani masalah-masalah yang ada Tuhan Yesus. Kalau hari-hari ini mulai besok di Jakarta, diberlakukan kembali PSBB secara ketat Tuhan. Ya, sekali lagi kami berdoa ada satu garis komando dari pusat dan daerah, sehingga mereka boleh berkolaborasi bersama-sama untuk Tuhan melakukan aturan yang benar Tuhan, aturan yang akan dilaksanakan dan ada tindakan yang nyata, bukan sekedar wacana, bukan sekedar ucapan belaka tanpa ada sesuatu yang ditegakkan. Tapi kami berdoa biar melalui pengalaman beberapa bulan kemarin, PSBB yang kemudian tidak membawa hasil yang signifikan, tapi justru membuat semakin banyak orang yang terpapar. Yang ini boleh menjadi pembelajaran Tuhan saat diperlakukan kembali PSBB ini dengan tindakan yang tepat untuk tidak main-main, sehingga Tuhan Yesus pandemi ini dapat diputuskan mata rantai penyebarannya, sehingga bangsa ini Tuhan, kota Jakarta sebagai etalase bangsa ini sebagai ibu kota, benar-benar boleh dilihat mampu memutuskan mata rantai penyebaran daripada COVID ini, sehingga mata dunia juga boleh Tuhan menghargai bangsa ini. Tidak lagi bangsa ini ditolak, karena saat ini kami dengar sudah 53 negara yang menolak warga Indonesia datang ke negara tersebut. Bahkan juga Tuhan Yesus, perhelatan Paskah di mana sudah tidak ikut lagi karena sesuatu yang berkenaan dengan pandemi ini. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, biar benar-benar ini menjadi satu hal yang terus diperhatikan, sehingga ada kesungguhan hati melaksanakan aturan-aturan yang ada dari masyarakat dan juga pemerintah yang ada. Tuhan Yesus, tidak ada pembiaran, tidak ada sesuatu yang disengaja sepertinya untuk sesuatu yang tidak baik. Kami berdoa, ampuni kami kalau mungkin kami salah dalam persepsi, tapi kami terus berdoa Tuhan, biar sesuatu yang benar-benar ditegakkan dan dilaksanakan dengan baik dan benar, itu akan membawa hasil yang signifikan untuk bangsa kami, untuk kota kami Jakarta, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk TNI dan Polri yang akan terus bertugas, biar berikan ketegasan bagi mereka dan wibawa bagi mereka untuk dapat menetapkan peraturan dan dapat mengajar masyarakat untuk patuh kepada sesuatu yang ditetapkan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami tahu masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang kerap memandang remeh setiap peraturan yang ada. Tuhan, kami mohon ampun untuk ini semua Tuhan Yesus, dan biar sekali lagi kami berdoa dan kerjasama dari Tuhan Yesus, aparat dengan masyarakat, sehingga tidak ada lagi orang yang sengaja berkumpul-kumpul mendapat izin untuk melaksanakan demonstrasi atau apapun tanpa ada protokol kesehatan. Tuhan, biar segala sesuatu boleh ditegakkan kembali, sehingga kota Jakarta ini boleh diredam laju daripada penyebaran COVID ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada lagi yang terpapar, ribuan orang akan di seluruh Indonesia juga Tuhan. Kami terus membawa provinsi-provinsi yang juga masih berjuang untuk penanganan daripada COVID ini. Tuhan, Engkau yang menolong di dalam nama Tuhan Yesus, biar melalui kenyataan menteri yang terpapar, bahkan pejabat daerah juga yang terpapar, biar ini boleh menjadi pembelajaran untuk segala sesuatu lebih lagi sungguh-sungguh ditindaklanjuti. Terima kasih Tuhan, kami sudah serahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Kami juga terus membawa Tuhan Yesus para medis, dokter khususnya dan perawat
yang terus berjuang di front terdepan untuk menolong mereka yang terpapar Tuhan Yesus. Kalau dokter sudah ada 116 orang yang wafat karena COVID, belum lagi perawat. Tuhan, kami berdoa biar ini benar-benar menjadi alarm bagi pemerintah untuk sungguh-sungguh menangani, sehingga tidak dibuat segala sesuatu yang berdampak kepada tenaga medis Tuhan, karena lama-kelamaan kalau dibiarkan akan habis dokter-dokter di Indonesia. Kami berdoa Tuhan biar semuanya boleh terus ada dalam anugerah dan rencana Tuhan yang mulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah serahkan semuanya di dalam tangan Tuhan. Ya, segala sesuatu boleh running well Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus. Bahkan program daripada komite penanganan daripada COVID ini untuk pengadaan daripada vaksin yang ada yang sedang diuji klinis, Tuhan, biar ini benar-benar boleh terus dilaksanakan dengan baik dan dapat hasil yang maksimal Tuhan Yesus. Dan jangan biarkan karena pengharapan akan adanya vaksin ini membuat masyarakat lengah dengan segala sesuatunya. Tidak Tuhan Yesus, memandang enteng, karena mereka berpikir toh pada akhirnya akan ada vaksin. Kami berdoa sebelum itu ditemukan, biar terus masyarakat di bangsa ini, kami berdoa memiliki hati yang benar-benar dapat melakukan protokol kesehatan dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah serahkan semuanya di dalam tangan kekuatan Tuhan. Terpuji-puji Engkau selama-lamanya Bapa yang baik. Kami berdoa sekali lagi Tuhan Yesus untuk pemberlakuan PSBB mulai minggu ke depan. Biar keadaan kondusif, segala sesuatu boleh terus ada di dalam pemantauan yang baik daripada pemerintah Tuhan, di dalam nama Yesus. Tidak ada orang-orang yang tertekan dengan pemberlakuan PSBB ini. Tidak ada yang stres dalam nama Tuhan Yesus. Tapi semuanya boleh melihat sisi positif dari segala sesuatu yang dilaksanakan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar produktivitas orang-orang boleh semakin nyata di masa-masa PSBB, khususnya Tuhan di kota Jakarta ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bahkan Tuhan pelaksanaan ibadah Tuhan biar benar-benar mematuhi aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Tidak ada yang membangkang di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau akhirnya Tuhan Yesus hanya boleh orang-orang di satu kompleks untuk melaksanakan ibadah di rumah ibadah yang ada Bapa, biar segala sesuatu boleh dilaksanakan dengan baik dan benar, sehingga kami boleh melihat hal yang baik boleh terjadi Tuhan untuk kota kami Jakarta dan sekitarnya. Terima kasih Tuhan. Terus berdoa tidak ada kelangkaan daripada bahan pokok, tidak ada Tuhan hal yang berkurang, tapi semuanya boleh Tuhan ada di dalam segala sesuatunya, mencukupkan kebutuhan masyarakat yang ada. Tidak ada yang panik dan takut. Terima kasih. Kami terus berdoa biar ada shalom yang daripada Tuhan, damai sejahtera di kota kami, keamanan terus terkendali Tuhan. Tidak ada orang-orang jahat, tidak ada roh premanisme Tuhan dan hal-hal yang menakutkan di dalam nama Yesus. Semuanya tercover karena doa umat-Mu yang berpengharapan hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah serahkan seluruh bangsa kami, kota kami Jakarta di dalam tangan kekuatan Tuhan. Terpuji-puji Allah selama-lamanya Bapa yang baik. Kami sudah berdoa, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya Jesus. I'm not longer a slave to fear. I am a child. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm not longer a slave to fear. I am a child
child of God. I no longer slave to fear. I am a child of God. You speak the sea so I could pass through. My fears control in perfect love. You rescue me and I stand and see. I am a child. You split the sea. You split the sea so I could walk right through it. Feeling flow in perfect love. You rescue me and I can stand and see. I am a child of God. I no longer slave to fear. I am a child of God. I no longer slave to fear. I am a child of God. I no longer slave to fear. I am a child of God. I no longer slave to fear. I am a child of God. You pray for me with the melody. Pray for me with the melody. You surround me with the song of deliverance from my enemy. Till all my fear and love. I no longer slave to fear. I am a child of God. I no longer slave to fear. I am a child of God. From my mother womb, you have chosen me. Love has called my name. I'm born again into a family. Your love flows through my veins. I no longer slave to fear. I am a child of God. I no longer slave to fear. I am a child of God. You split the sea so I could walk right through it. My fear flow in perfect love. You rescued me and I will stand and see. I am a child of God. You split the sea. You split the sea so I could walk right through it.
Kami siap mendengarnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Allah kita luar biasa. Kita sebelum mendengar firman Tuhan tentunya kalau boleh kita menyanyi lagu semangat saudara, supaya Anda pun bersemangat. Haleluya Jesus. Oh Jesus, haleluya. Mari saudara kita nyanyikan lagu Tuhan Yesus yang cinta saya. Haleluya. Ya. Haleluya. Tuhan Yesus yang cinta saya, gerakan senangkan hidupku. Oh cintanya pada Saya damai senang yang kekal di dalam hatiku. Dia bikinku jadi kaya, beriku menang atas segala pencobaan. Oh haleluya. Oh puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Tuhan Yesus yang cinta, Tuhan Yesus yang cinta saya, gerakan senangkan hidupku. Oleh cintanya pada saya, damai senang yang kekal di dalam hatiku. Dia bikinku jadi kaya, amin. Beriku menang atas segala pencobaan. Haleluya, oh puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hariku menikmati berkat yang melihat, sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Haleluya. Setiap hariku menikmati berkat yang melimpah, sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Ajaib, sungguh ajaib,
kasih Yesus bagiku, betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang luar biasa. Puji Tuhan, mari kita akan lihat kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak Anda membaca di dalam Mazmur 32. Mazmur 32, kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Saudara, ada banyak hal yang kita tidak sadari. Setiap bangsa ini ada dosa, ada setiap suku ada kelemahannya, setiap keluarga ada hal-hal yang tidak baik, saudara. Sehingga kita suka dibilang begini, oh dia kayak papanya tuh jahat banget, ya kan, kalau gitu. Oh dia kayak mamanya tuh cerewet banget, ya kan. Kadang-kadang dibilang, oh dia orang apa? Oh orang itu mah biasa memang begitu, iya kan? Iya suku itu, oh iya dia pasti itu kawin cerai. Ada yang dibilang, iya pasti dia nggak tahan sedikit godaan, udah cerai, pasti dia akan cari yang lain tuh, dia nggak bisa sabar, nggak bisa, iya saudara. Jadi kemudian diurut-urutin, oh kakaknya juga, iya juga itu udah suami keberapa, udah istri keberapa, sehingga ada yang dikatakan bibit bobot bebek. Iya, orang dulu kalau mau cari jodoh carinya begitu, saudara. Dan sebab itu, saudara, kita perlu berdoa bukan hanya untuk masalah COVID ini, tetapi ada banyak orang yang mestinya mereka tidak harus gugur. Tetapi mereka tidak sabar karena bilang, oh memang keturunannya pemarah, makanya dia mana bisa tahan, mana bisa tahan di rumah, pasti dia mau jalan kaki gatal dia, orang suka gitu kan. Terus mestinya tidak kejangkit virus, kejangkitlah virus, ya kan, karena dia tidak bisa tahan. Nah saudara, jadi ada banyak kelemahan, ada banyak ketidakmampuan. Terus dibilang, duit dia cepat habis. Iya dia biasanya dia memang royal banget, nggak perlu dibeli, jadi akhirnya habislah duitnya, makanya jadi miskin. Nah itu ada banyak hal yang dimana kutuk keturunan atau hobi keluarga atau apa masalah-masalah, bahkan dari daerah mempunyai masalah-masalah kebiasaan buruk, dan juga dari bangsa ada kebiasaan buruknya, saudara. Sebab itu saya datang dan berdoa, saya mengerang kepada Tuhan, Bapa, ampunilah dosa bangsa ini, ampunilah dosa dari kutuk keturunan, dari marga ini, dari kota ini, desa ini. Ada banyak hal yang memiliki kelemahan-kelemahan dari keluarga ini, dari farm ini, ini, atau banyak saudara. Oh dia orang apa? Nama belakangnya apa? Kemudian mereka itu orang yang begini-begini, yang sombong, yang apa? Oh keluarga itu mah keluarga sombong, keluarga itu mah. Jadi ada banyak hal dosa kedagingan yang tanpa disadari, saudara, walaupun sudah percaya Tuhan, tapi tanpa disadari. Sehingga kalau kita lihat ada gereja-gereja yang dipimpin oleh ini, oleh itu, atau satu aliran ini, mereka itu cepat pemarah. Gereja itu kalau disinggung marah mereka. Nah, tidak. Kalau gereja yang satu, mereka mah baik. Gereja itu, gereja mana? Sinode mana? Itu mereka pasti rendah hati. Mereka tidak terlalu memusingkan, paling mereka ketawa. Jadi ada banyak hal-hal dari grup ini, grup itu, dari keluarga ini, keluarga itu, aliran ini, aliran sana, desa ini, kota ini, maupun suku ini, maupun bangsa. Sebab itu saudara, saya mengajak Anda bahwa kita harus mengalami satu kebahagiaan
kalau kita diampuni oleh Tuhan. Maka dari pertama dikatakan dari Daud, nyanyian pengajaran, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Saudara, betapa indahnya saudara, orang-orang ini kalau mengerti tentang kasih Kristus, mengerti tentang Yesus yang mati di kayu salib, sehingga dosa-dosanya mereka katakan tidak ada orang yang bisa mengampuni dosa. Apapun tidak bisa mengampuni dosa anaknya walaupun dia sayang banget anaknya. Karena masalah dosa dan pelanggaran itu masalah dengan Tuhan, saudara. Masalah dengan Tuhan. Di dunia bisa ditangkap di penjara-penjara atau pemerintah Allah Tuhan untuk memberi pelajaran pada orang-orang yang tidak mau bertobat melalui gereja, melalui keluarga, atau melalui nasihat orang. Dia nggak mau bertobat, maka akhirnya dia bisa ditangkap di penjara karena perlakuannya yang jahat. Tetapi saudara, kalau kita bisa datang kepada Tuhan, dikatakan bahwa kalau kita punya Allah yang luar biasa seperti Yesus Kristus, Dia tanggung semua dosa kita di kayu salib. Kita hanya mengakui kelemahan kita, kita mengakui keterbatasan kita, kita katakan semua pelanggaran kita kepada Tuhan. Kalau Anda katakan semua pelanggaranmu kepada Tuhan, dan dengan rendah hati Anda mengucapkan, aku ini pelit, aku ini tidak melakukan persembahan-persembahan kasih atau apa, saya susah, saya miskin, saya apa, saya mengalami apa, saya ini orang yang tidak suka berbagi, saya ini orang yang macam-macam kelemahan yang dari keturunan itu ada. Saudara, saya ini dari keturunan yang suka cabul, suka main gila, suka apa, suka merokok, suka minuman keras, suka dia kan orang tuanya dulu narkoba, pantasan saja dia narkoba. Orang tuanya dulu tuh tukang main gila, pantasan. Nah saudara, tetapi orang itu tidak melakukannya, dia bisa ngomong ke Tuhan untuk masalah keluarganya, masalah keturunannya yang sering disebut orang. Dia orang ini, orang Sulawesi atau orang mana? Itu, pantasan suka kawin. Pantasan royal banget. Pantasan. Maka saudara, mari kita mengerti supaya kita mencari tahu kelemahan-kelemahan keluarga kita, kelemahan negara kita, bangsa kita, kelemahan dari desa di mana engkau orang tuanya lahir. Orang suka bilang, yang grup itu, itu itu dari mana dia? Jawa mana? Kemudian ada orang bilang, itu mah Jawa mana mereka? Itu orang, terus kemudian dia bilang, orang ini begini, Jawa yang ini begini. Nah, saudara, jadi mungkin ada tidak seperti itu, tetapi mari kita datang kepada Tuhan, kita mengakuinya, walaupun kita tidak melakukannya, kita tidak seperti itu. Supaya garis keturunan kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Maka dengan rendah hati kita mengakui, Tuhan, aku mewakili keluargaku, Tuhan, aku mewakili bangsaku, aku mewakili para pemimpin-pemimpinku, aku mewakili para orang tuaku atau sanak pemilik atau desa di mana aku berada. Aku minta ampun, Tuhan, ampuni. Maka semua disebutkan, saudara. Maka kita akan lihat, saudara, bahwa betapa bahagianya orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Kalau kita selalu mau mengakui kita menjadi orang yang baik, maka kita percaya, saudara, bahwa anugerah Tuhan itu selalu tercurah bagi kita. Nah, kalau Anda melihat di sini ayat 2, berbahagialah. Tadi itu berbahagialah dosa orang yang pelanggaran dosanya ditutupi, itu ditutupi oleh darah Yesus. Makanya Tuhan mengampuni itu. Pertama, Tuhan yang melakukannya. Kedua, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Nah, yang kedua,
Semua ini hanya Tuhan yang bisa melakukannya. Tetapi bagian yang kedua ini, kesalahan tidak diperhitungkan Tuhan dan tidak berjiwa penipu. Artinya orang ini jujur. Dia mengucapkan bahwa dia melakukannya, maka dosa kesalahannya tidak diperhitungkan. Dia mengakui, iya baik di masalah ini ada terjadi di keluarganya. Masalah ini, ia penipu, ia munafik, menipu dan hoax dan suka gosip. Iya, ini di keluarga. Anda tahu Yesaya pasti tidak orang yang tukang gosip. Tapi Yesaya katakan, kalau Anda perhatikan di Yesaya 6, mari kita buka Yesaya 6 ayat 1. Iya. Anda perhatikan ini ya. Yesaya 6 ayat 1. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait Allah. Ayat 2. Para serafin berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Terus, dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Apakah bumi penuh kemuliaan? Tidak, saudara. Oh, apakah bumi ini kudus? Tidak, saudara. Tuhanlah semesta alam yang kudus dan bumi penuh kemuliaan. Artinya di mana Tuhan Yesus ada di situ, dan mereka percaya kepada Tuhan, tempat itu akan dilawat Tuhan. Bumi di tempat di saat itu akan ada pertobatan. Sebab itu saudara, kalau kita menyembah itu, serafin berbicara tentang pujian penyembahan. Pujian penyembahan menjamah hati orang, menjamah orang-orang, sehingga kita melihat dalam pujian itu Tuhan duduk di atas pujian penyembahan. Di dalam Mazmur 22 dikatakan Tuhan duduk di atas pujian penyembahan kita. Tuhan bertata. Maka disinilah kita lihat nyata Tuhan bertata seperti yang ditulis dalam kebenaran firman. Tuhan bertata di atas pujian penyembahan kita, saudara. Maka di dalam Yesaya ini Anda lihat Tuhan, ia duduk di situ dan bertata karena ada serafin yang memuji menyembah Tuhan. Dan saudara, tempat itu adalah ruang doa di mana Yesaya datang mau membawa korban karena dia penjaga di situ. Nah, saudara, Anda lihat di sini seluruh bumi penuh kemuliaan. Kalau kita menyembah Tuhan, kita terus berdoa dan kita berdoa, dan dalam penyembahan itu turunlah hadirat Allah. Turunlah Tuhan dengan serafin-Nya. Mungkin Anda tidak lihat serafin-Nya datang di sini saat ini dengan Tuhan bertata. Dan kemudian saudara, serafin itu berteriak, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Artinya Tuhan hadir di sini. Di sini tempat menjadi kudus. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Saudara, semua di tempat di mana kita berdoa menyembah Tuhan, tempat itu dikatakan bumi itu penuh kemuliaannya. Ayat 4. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuh dengan asap. Kita tahu di waktu Paulus dan Silas berdoa di dalam Kisah Rasul 16, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyi dengan suara yang nyaring. Saudara, mereka memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan suara yang nyaring. Maka bergoyanglah tempat itu sehingga belenggu-belenggu mereka semua terbuka. Penjara pun terbuka, saudara, karena ada orang yang memuji menyembah. Nah, disitulah pujian penyembahan ini berfungsi melepaskan beban-beban, bahkan ikatan yang ada pada hati kita ini dibebaskan. Maka kita lihat di sini orang yang berseru itu, rumah itu penuh dengan asap. Di sini dikatakan maka bergoyangnya alas pintu disebabkan suara
orang yang berseru itu? Suara. Jadi ada orang-orang di situ yang berdoa, menyanyi, menyembah, dan serafim turun, dan serafim juga berseru. Malaikat Tuhan berseru, kan? Kudus, kudus Tuhan. Bumi penuh kemuliaan, maka penuhlah dengan asap. Itu berbicara penyembahan. Rumah itu penuh dengan asap. Jadi setiap hari kami berdoa dan menyembah di sini, maka di sini ada asap kemuliaan Tuhan. Terus ayat 5. Lalu kataku, celakalah aku binasa. Anda lihat bahwa kalau Tuhan hadir, kekudusan itu akan turun dan bumi penuh kemuliaan. Artinya orang-orang akan memuliakan Tuhan dengan mengucapkan kesalahan mereka, dosa mereka itu tertuduh di hati mereka, yang mereka pikir mereka nggak ada dosa itu, karena oh tidak kok, saya tidak pelit, oh tidak kok, saya tidak sombong, oh tidak kok, saya tidak kedagingan, tidak foya-foya, tidak apa, karena mereka nggak ngerti. Bahkan ada kutuk sebenarnya mereka nggak ngerti, kutuk dari desa, dari kota, dari mana mereka nggak ngerti, saudara. Maka karena manusia ditutupi, manusia tertutup matanya dengan dosa, mereka tertutup dengan kedagingan, sehingga mereka punya hidup yang tidak benar. Mereka tidak tahu, mereka tidak melakukan perintah Tuhan, melakukan persembahan apa pada Tuhan. Mereka memberi hati mereka tidak tulus pada Tuhan, tapi mereka selalu meminta Tuhan tolong, padahal mereka tidak tulus. Maka Anda lihat di sini, Yesaya yang begitu, yang sudah dipilih dari kandungan ibunya, ditulis dari Yesaya 49, dia sudah dipilih dari kandungan ibunya menjadi hamba Tuhan. Bahkan namanya pun diberikan sejak dari kandungan. Bayangkan dia sudah jadi hamba Tuhan dan sudah luar biasa menulis kitab Yesaya. Tetapi pasti Yesaya nabi ini tiba-tiba dia sedang melayani sebagai hamba Tuhan, dan terjadi ini. Jadi tidak selalu yang mengalami, tapi kemudian saudara, yang begitu dia sudah dipanggil dari kecil, dari rahim ibunya, tetapi di Yesaya nabi ini dia mengalami hati yang tertuduh. Jadi saudara, kalau hadirat Allah penuh, barulah orang sadar bahwa aku ini keturunan yang gak baik. Aku ini dari Sulawesi, aku ini dari Jawa. Yang dikatakan orang Jawa lemahnya apa, orang Sumatera lemahnya apa, orang Sulawesi lemahnya apa. Apalagi kota-kota ini saya tidak sebut supaya Anda gak tersinggung. Nah saudara, maka Anda lihat di sini dikatakan, celakalah aku binasa. Langsung dia merasa, aduh pasti aku, roh maut pasti menghancurkan aku ini orang berdosa, pasti aku ini gampang kena serangan, gampang iblis mau hancurkan aku. Nah lihat, dia bisa mengeluarkan perkataannya, celaka aku. Nah kalau kita sekarang jangan bilang celaka, karena kita sudah masuk dalam kuasa Roh Kudus yang sudah lebih mengerti. Dikatakan, ini dia katakan celaka aku. Rasul Paulus juga bilang, aku manusia celaka. Rasul Paulus katakan di Roma 7, aku manusia celaka, karena aku ingin berbuat yang baik sesuai dengan perintah Tuhan, suruhan Tuhan, aku harus lakukan ini, tapi aku tidak lakukan. Aku manusia celaka, katanya. Jadi ketidaksempurnaan ini masih ada. Dan dikatakan ini, tapi dia Paulus bilang, tapi aku beruntung memiliki Kristus yang menanggung menutupi dosaku. Karena kalau kita mengerti, kita mengakuinya, maka Tuhan menutupi dosa kelemahan kita. Di sini dikatakan, celaka aku binasa sebab aku ini orang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Aku lihat Tuhan, aku mengalami Tuhan, aku merasakan Tuhan, aku merasakan lawatan jamaah Tuhan. Tapi aku ini najis bibir. Namun dikatakan di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Jadi ini bukan dosa dia, tapi dosa bangsa. Dan dosa keturunan, dosa keluarga bisa juga menyertai saudara. Oh, papanya pemabuk, anak
anaknya juga ikut pemabuk. Keluarga pemabuk, keluarga narkoba turun lagi, keluarga penjudi, dari keluarga penjudi jadi penjudi juga semua, dari keluarga tukang gosip, sehingga orang bisa pukul orang itu karena mulutnya nggak benar. Nah saudara, di saat inilah Yesaya datang dan bilang, aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Jadi dalam lingkungannya, dalam organisasinya, dalam keluarganya, dalam sukunya, dalam daerahnya, dalam bangsanya, ada kelemahan-kelemahan masing-masing. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Namun aku melihat ini. Nah saudara, dia melihat Tuhan. Saya percaya waktu Saul menjadi Paulus, karena dia melihat Tuhan. Maka dia yang dari keturunan, dari suku itu, yang membenci dari pergaulan yang ke pemerintah atasan dan semuanya Taurat, ahli Taurat itu, dan kemudian mereka membenci Tuhan Yesus, dan akhirnya dia yang tidak mengerti ikut-ikut. Jadi ada dosa yang tidak dimengerti ikut-ikutan. Nah saudara, tetapi dia sok tahu, dia sok kena Tuhan. Maka waktu Tuhan katakan kepada Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Maka Saulus pun berkata, siapakah engkau Tuhan? Karena dia tahu cuma Tuhan yang bisa membuat matanya buta, dan tidak ada suara yang seperti ini punya urapan kuasa yang besar sekali yang bisa membuat Saulus sang pemarah, sang pembunuh ini bisa bertobat dan mengakui siapa Tuhan. Berarti dia yang sok Tuhan. Ia berperang membunuh orang, memakai nama Tuhan, memakai nama Allah, tapi tidak mengenal Allah yang sebenarnya. Maka disitulah Tuhan bekerja. Jadi ada dosa memang yang tidak mereka sadari dan tidak Saulus sadari. Akhirnya Saulus merubah namanya menjadi Paulus, karena Tuhan sudah memilih dia dari sebelumnya. Maka ada orang-orang yang harus kita doakan supaya mereka pun akan menjadi Paulus, karena banyak dosa mereka tidak tahu, dosa keturunan, dosa pembawaan, dosa dari keluarga, dosa dari grupnya atau perhimpunan atau pergaulannya. Maka tanpa sadar mereka itu tidak berasa. Maka sebab itu mari kita harus berdoa minta pengampunan itu. Namun mataku melihat Sang Raja, yaitu Tuhan semesta alam. Ayat yang ke-6. Tetapi seorang daripada serafin itu terbang mendapatkan aku. Serafin tentu tidak bisa dipegang dengan tangan kita, karena mereka adalah pelayanan malaikat, adalah roh. Tetapi kalau Tuhan mau, itu bisa terjadi. Karena itu di sini dikatakan serafin terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit di atas mezbah. Karena saat itu Yesaya sedang melayani mezbah. Ayat 7. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapuskan, dosamu telah diampuni. Saudara, luar biasa. Maka tadi dia bilang, aku tinggal di daerah, di negeri atau di bangsa yang najis bibir. Nah, sekarang kita pun juga tinggal di bangsa yang seperti ini. Maka itu saya tadi menangis, saya minta Tuhan ampuni. Karena tanpa pengampunan, kapan kita melihat? Tanpa pengakuan dosa, kapan kita melihat pembelaan Tuhan, penyelesaian masa ini, saudara? Dan itulah juga yang dilakukan oleh Daud. Daud tidak merasa sudah berbuat salah, sudah berbuat hal yang bodoh. Di Samuel kita sampai dikatakan Daud tidak menyadari dia sudah melakukan hal kesalahan, hal yang bodoh, sehingga Daud pun membuat Tuhan mengizinkan balas sampar terjadi. Maka saudara, disitulah kita lihat Daud datang dan minta pengampunan. Dia bilang, aku sudah berlaku bodoh. Aku berlaku bodoh. Jadi banyak kita sudah berlaku bodoh karena hal-hal yang kita tidak sadari.
Dan Tuhan katakan waktu Daud minta pengampunan, dan Daud bilang, janganlah ini terjadi kepada rakyat bangsa ini, karena akulah yang membuat keputusan ini. Jadi ada banyak pemimpin-pemimpin buat keputusan salah, sehingga rakyat harus mengalami. Saudara, di saat keputusan yang salah inilah Daud berdoa. Dan waktu Daud berdoa, dan Tuhan suruh dia membangun Mesbah. Nah saudara, hamba Tuhan itu datang, dan kemudian dia membeli di tanah Aroma orang Yebus, membeli tanah itu. Di situ dia minta pengampunan dan membeli dengan harga yang lunas, tidak pakai minta kurang. Saudara, walaupun dikasih sama dia teraja, gak usah bayar, dia bilang jangan, aku yang berdosa, aku harus bayar lunas. Jangan gratis. Saudara, banyak orang hobinya gratis, tetapi Tuhan bilang, Daud bilang, Daud bayar lunas. Saudara, dan apa yang terjadi waktu Daud menyembah di situ dan minta pengampunan, mewakili semuanya kelemahan yang tanpa sadar dia sudah lakukan. Seperti kita, kelemahan tanpa sadar, ia rakyat dibebaskan, kemudian ia dibilang bikin naik sepeda di jalan dan kerumunan, akhirnya bertambah banyak. Maka kita harus minta pengampunan untuk pemimpin negara, pemimpin kota, ya para wali kota, bupati, gubernur, apa semua kita minta pengampunan. Dan Anda lihat di sini, maka dosa dihapuskan, dosanya telah diampuni. Terus kemudian dikatakan, kemudian firman-Nya, pergilah dan katakan kepada bangsa. Nah saudara, maka kalau orang itu sudah berdiri berdua syafaat itu, minta pengampunan, maka dia akan dipakai Tuhan. Kalau sudah ditahirkan, Tuhan akan pakai dia. Dan Tuhan, pergilah, katakan kepada bangsa ini, maka masalah bangsa Tuhan akan taruh. Dengarkanlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan, lihat sungguh-sungguh, tetapi menanggap jangan. Ini asik banget saudara. Jadi akhirnya tetap memberontak kalau menanggap jangan saudara. Ya, artinya Tuhan katakan, ya kelemahan mereka masih banyak dan mereka belum mau bertobat, biarin aja. Tapi Tuhan sudah ngomong, pakai mulut hamba Tuhan bicara. Tapi kemudian mereka tidak menanggapnya. Tapi dia bilang, ya udah biar mereka nggak menanggap, supaya banyak yang bisa mati. Oh saudara, ini kan sangat bahaya. Ayat 10. Buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinganya berat mendengar dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Saudara, ingat baik-baik, ternyata itu penyakit, sampar itu penyakit. Iya, kutuk-kutuk itu penyakit. Dan kemudian Tuhan bilang, jangan sampai mereka menjadi sembuh. Kalau akhirnya mereka ngerti, mereka bisa lihat, mendengar. Tapi saudara, inilah yang poin yang harus kita doakan. Coba yang 10 dulu. Ya, Anda lihat di sini. Ternyata yang harus didoakan adalah, Tuhan, biarlah bangsa ini tidak keras hati, dan telinga mereka yang berat mendengar itu biar terbuka, dan matanya yang melekat tertutup terbuka matanya, supaya mereka melihat dengan matanya, mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik menjadi sembuh. Saudara, ini jalan keluar yang harus kita doakan terus. Tuhan, mata mereka dibuka, telinga mereka bisa terbuka, hati mereka dijamah. Tuhan, ampuni bangsa ini. Tuhan, ampuni kami berdiri mewakili bangsa ini. Ampuni mereka. Maka mereka akan mendengar, mereka akan bertobat, mereka akan melihat, mereka akan mengerti, sehingga menjadi sembuh. Nah, saudara, ayat 11 dikatakan, Yesaya bertanya. Kemudian Yesaya bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lenggang, sunyi, sepi. Ini yang dibilang, iya, social distance. Ya. Sampai kota-kota telah lenggang, sunyi. Jadi sampai banyak orang mati, tidak ada lagi yang
tidak ada lagi manusia dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Oh kasihan saudara. Ayat 12. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Ayat 13 habis. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang kebunnya tinggal berdiri pada waktu ditebang, dan tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Iya, 14. Ya, saudara, ini berbicara tentang penyaringan Tuhan. Tuhan sedang menyaring, bahkan ini pun bisa tentang akhir zaman. Sebab itu mari kita bersama-sama untuk meminta pengampunan dari Tuhan. Seperti Yesaya bilang, ampuni aku dan bangsa ini. Saudara, mari kita terus mengerang, menangis, meminta supaya mata yang tertutup itu, telinga yang tertutup, hati yang keras itu bisa berubah. Sehingga kita melihat ini dan tidak ada lagi tempat yang menjadi menyeramkan atau sepi karena tidak ada orang lagi. Saudara, inilah yang kita harus doakan buat bangsa kita. Dan kemudian kalau ada perhatikan, saya kembali kepada Mazmur 32. Berbahagialah manusia kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, yang tidak berjiwa penipu. Jadi harus mengakui dengan jujur masalah keturunan kita, masalah bangsa kita. Jangan kita hanya mengejeknya, jangan kita hanya marah-marahin, kata-katain, karena kita ini adalah mulut yang tidak baik. Mari kita minta pengampunan untuk pemerintah kita, minta pengampunan untuk rakyat, dan kita pun berlaku baik. Maka sebab itu saudara, dikatakan tidak diperhitungkan Tuhan dan tidak berjiwa penipu. Nah, kita harus dengan jujur mengakui kelemahan ini ada. Maka saudara, di sini dikatakan ayat 3, selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari dan berdoa dengan keluh kesah, berdoa dengan mengerang. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Ayat 5, dosaku ku beritahukan kepadamu. Tuhan mau ayat 5 ini suatu yang harus Anda ucapkan. Dosaku ku beritahukan kepadamu, dosaku, dosa bangsaku, dosa keturunan, dosa keluargaku. Iya, kesalahanku tidak aku sembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepadamu pelanggaran-pelanggaranku, dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Saudara, Tuhan mau kita menjadi orang benar yang di dalam Yakobus 5. Saya ajak Anda melihat Yakobus 5 ayat 15. Yakobus 5 coba ayat 15. Saudara, supaya kita menjadi orang benar yang tidak menutupi dosa pelanggaran keluarga kita yang sombong, keluarga kita yang pemberontak, keluarga kita yang pelit, atau keluarga kita yang hitungan, keluarga kita yang suka pemarah, yang macam-macam. Saudara, bahkan suka gosip, suka ngetawain orang, padahal seperti mereka pun tidak ada salahnya. Suka ngomongin orang kayak mereka itu enggak berbuat salah, saudara. Nah, saudara, mari kita terus dari ayat 13. Terus 11. Berarti 12 ya. Iya, saudara, orang jujur, orang yang mengakui kelemahannya adalah orang benar. Dikatakan, tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain.
Jika ya, hendak kamu katakan ya. Jika tidak, hendak kamu katakan tidak. Jangan menipu, jangan munafik, jangan berbohong, jangan bilang ada, bilang nggak ada. Dan iya, ada yang kemudian banyak sekali dosa penipuan, dosa kebohongan, dosa yang tidak disadari ini. Saudara, dia bilang, hendaklah kamu kalau ya bilang ya, jika tidak kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman, supaya nggak kena. Iya, saudara, hukuman artinya kita bangkrut, kita sakit, kita mengalami ketidakmampuan, kita mati kena macam-macam, saudara, hukuman yang bisa kena di akhir-akhir. Ini ayat 13. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baik dia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baik dia menyanyi. Suatu keterbukaan, saudara. Mari yang menderita ini berdoa. Jangan yang menderita malas berdoa, memakai kekuatannya dan tidak mau berdoa. Kalau kita tahu saat ini masa-masa penderitaan, masa kegelapan, kenapa kita nggak mau berdoa? Mari kita berdoa. Tuhan ajarkan kita keterbukaan, tidak malu kalau kita kalau kita bergembira ya kita menyanyi. Tapi kalau kita sedang dalam kesusahan seperti sekarang, kita tidak usah malu untuk berdoa, mengerang kepada Tuhan. Nah, ayat 14. Kalau orang bergembira baik yang menyanyi. Kalau ada seorang antara kamu yang sakit apa saja, sakit kantong juga, sakit apa juga, ya kan, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan. Sakit pun Tuhan mau berdoa. Yang sakit itu jangan merasa malu untuk mengakui sakitnya. Mari bilang pada penatua, bilang pada pendeta, bilang, doakan saya, setelah mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Mendoakan dan mengoleskan dengan minyak dalam nama Tuhan. Kalau ada yang sakit, ada minyak, saya berdoa dan Anda oleskan, Anda pasti disembuhkan. Dan Anda tanpa dioleskan saja, di dalammu sudah ada minyak urapan. Karena Yesus ada di dalammu, maka urapan iman itu juga menyembuhkan Anda. Tetapi jangan malas dan jangan malu untuk mengucapkan bahwa Anda mau didoakan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Bukan doa yang lahir dari pendetanya, tapi dari iman. Iman yang sakit dan iman dari yang mendoakan, bersama-sama mendoakan, itu kesepakatan. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Jadi mengakui dan minta didoakan dan berdoa bersama, suatu yang tulus ucapkan. Kalau ya bilang ya, kalau tidak bilang tidak. Oh, selebihnya itu cuma dari setan. Jadi suatu yang jujur, terbuka, tulus mengakui kesalahan kita. Inilah yang membuat doa kita dijawab. Maka yang Tuhan lakukan pertama adalah kita disembuhkan dan diampuni. Jadi kalau itu karena dosa, Tuhan ampuni, saudara. Mari keterbukaan kita ini adalah hal yang membuat Tuhan terkesan, sehingga doa orang benar besar kuasanya. Ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Kalau Anda kesal sama orang-orang, siapa saja, mau sama pendetamu, mau sama temanmu, mau sama keluargamu, mau siapa, Anda akui, saling mengaku dosamu dan saling mendoakan dan minta didoakan supaya kamu sembuh. Doa orang. Jadi masalah ini masalah hati, saudara. Kalau ada yang merasa sebel, marah karena hatinya selalu membanding-bandingkan. Oh, kok gua nggak di saya, oh dia di saya, oh dibanding-bandingkan di ini, dan kemudian ada cemburu iri hati, maka ada dosa di dalamnya, maka Anda akui. Nah, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Sangat besar kuasanya. Kalau kita berdoa sebagai orang benar, ia bilang ya, tidak bilang tidak. Kalau ada kelemahan akui, dan kalau ada hal di dalam hati kita terhadap seseorang, kata Tuhan, sebelum engkau berdoa dan berdiri untuk berdoa, Anda harus, kalau ada
seseorang di hatimu yang Anda tidak senang, Anda harus mengakui di hadapan Tuhan dan melepaskan pengampunan, maka Tuhan akan mendengar doa kita. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Harus yakin bahwa Allah ada. Ibrani 11 ayat 6, yakin Allah ada dan Allah menjawab. Allah memberi upah kepada orang yang yakin, yang percaya bahwa Allah ada dan bersungguh-sungguh berdoa. Maka saudara, kita lihat di sini ayat 17 dikatakan, Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, padahal dia adalah nabi yang luar biasa, yang bisa bilang api turun bakar orang itu, dan orang itu mati kena api itu. Dan api yang dalam mesbah, dia bilang api itu turun. Di masa mesbah dia siram dengan air, dan api itu turun membakar korban di atas mesbah yang dibuat oleh Elia. Di masa itu tidak hujan dan kemudian turun hujan. Dan saudara, Elia ini adalah satu nabi yang luar biasa, yang tidak diketahui papa dan mamanya asalnya dari mana. Tetapi Elia ini akan turun kembali, urapan Elia itu, dan Elia akan datang di zaman masa sebelum Yesus datang. Dan kemudian dikatakan Elia ini tidak mati, Elia naik ke surga ini. Saudara, ini luar biasa Elia. Tapi Tuhan bilang Elia manusia biasa, sama seperti kita. Karena Elia itu kadang-kadang kalau dia marah bisa bahaya, saudara. Orang itu karena dia sebel sama raja itu, dan raja itu memanggil dia, panggil orang itu, dia bilang kalau lu belum bertobat, api itu, dan api itu turun dan membakar. Tapi Anda lihat di sini, dan ia manusia biasa, tapi ia telah bersungguh-sungguh. Masalahnya, apakah kau bersungguh-sungguh gak berdoa? Atau cuma main-main, atau cuma doa-doa aja seperti tradisi saja, tetapi tidak mengerang, tidak dengan segenap hati. Maka Elia bisa melakukan mujizat, api bisa turun dan bisa melakukan kesembuhan, bahkan anak yang mati dia bisa hidup, dan semua bisa terjadi. Dan dia menghidupkan orang yang mati itu, dan juga dia melakukan banyak mujizat luar biasa, dan bersungguh-sungguh karena dia bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun terus. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Bayangkan, jangan kita sampai 3 tahun 6 bulan ini masalah. Jangan, Ayat 7, 18. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Jadi yang bisa menutup dan membuka adalah doa. Jadi jangan sampai ada bosan dan bilang, ya lama sekali dia berdoa, lama sekali. Saudara, kita mengucapkan, mencurahkan isi hati kita pada Tuhan. Jadi doa, tetapi sebelumnya minta pengampunan, pemberesan. Dan kita terus mengakui kelemahan kita, keterbatasan kita, sehingga kita benar-benar bisa bersungguh-sungguh minta belas kasihan Tuhan. Nah, saudara, kita lihat lagi di ayat yang Yesaya 32. Mazmur 32. Mazmur 32 dikatakan ayat 5, dosaku kuberitahukan kepadamu, kesalahanku tidak kusembunyikan. Dan jadilah orang benar. Orang benar hanya gampang, saudara, mengakui kelemahan, kesalahannya, ampuni orang lain, sebelum berdoa ampuni, dan terus ngakui kelemahan, pelanggaran yang kita sembunyikan. Kita pura-pura baik padahal kita jahat, kita pura-pura gak iri padahal kita iri, kita pura-pura gak ngomongin pendeta itu padahal kita ngomongin, kan? Kita pura-pura gak jahat pada tetangga padahal kita jahat. Maka ini dikatakan, kesalahanku tidak kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Dan ayat ke-6, sebab itu setiap orang saleh berdoa kepadamu
selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi itu tidak melandainya. Jadi Tuhan bilang orang saleh, orang benar dan orang saleh harus berdoa. Bukan hanya orang berdosa, tapi orang yang saleh pun yang tahu menolong orang lain. Orang saleh itu kan suka berbuat baik gitu saudara ya. Nah itu pun harus berdoa. Selagi Tuhan bisa ditemui, maka setiap hari kami berdoa selagi Tuhan mau berkenan. Artinya aku masih sehat, masih bisa menyanyi, masih bisa memuji, masih bisa memiliki hati untuk cari Tuhan. Banyak orang sudah tidak memiliki hati lagi berdoa, hati lagi mendengar firman. Udah bosan mereka. Mereka bilang kita sok tahu itu semua, jangan ngana ajar Pak kita. Saudara, mereka sudah memiliki kesombongan dan sudah tidak punya waktu untuk menyanyi, memuji dan berdoa. Karena mereka rasa gak perlu, aku sehat, aku punya ini. Tiba-tiba COVID datang, mereka mati dan mereka menyesal nanti di neraka. Aduh saudara, bagaimana? Sebab itu masih kita bisa ditemui. Tuhan masih bisa punya waktu. Kita lagi sehat-sehat. Mari kita berdoa, mari kita ikut ibadah. Nah, jangan sampai kita ibadah kita tukar aja dengan nonton TV, nonton film seri. Film seri lebih menarik. Tapi kalau ternyata ibadah itu ada di tempatku, kenapa Anda tahu, Mas, Anda bisa ikut ibadah? Kenapa kita tidak ibadah dulu? Film seri bisa pagi-pagi nonton film seri. Atau malam sesudah ibadah. Saudara, Anda kalau doa semalaman nggak sanggup, tapi nonton film seri semalaman sanggup. Nah inilah siapa yang Anda punya Tuhan, siapa nomor satu yang Anda berikan tenagamu, perhatianmu lebih. Maka kalau Anda minta pertolongan saja pada film seri itu. Minta saja film seri kasih kita duit, film seri kasih pekerjaan, film seri sembuhkan saya. Nggak bisa. Saudara, mari kita lihat ya, biar kita ini menjadi orang yang benar. Ya harus disinggung-singgung sedikit saudara, supaya Anda bisa mengerti bahwa kita perlu pengampunan, kita perlu jadi orang benar, kita perlu cari Tuhan. Orang saleh pun harus cari Tuhan selama masih ada nafas di badan, masih bisa. Ia tidak nanti sok mati. Nah sesungguhnya pada waktu banjir melanda, jangan sampai sudah banjir melanda baru kita berdoa, sudah kepepet, sudah susah baru kita sadar. Terus kalau ditolong sedikit lupa lagi. Saudara, mari kita terus mencari. Banjir melanda terjadi, itu tidak melanda kita karena kita suka berdoa, karena kita suka cari Tuhan, kita suka memuji Tuhan. Ayat 7 katakan, Engkaulah persembunyian bagiku terhadap kesesakan, Engkau menjaga aku, Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Saudara, kesesakan akan menimpa kota dan bangsa, Tuhan akan tolong kita, Tuhan akan mengelilingi kita dengan kasih setianya. Jangan sampai Anda tidak percaya ini, percaya Tuhan mau jaga, menyembunyikan kita dari orang-orang jahat, dari masa kesesakan ini. Tuhan akan pelihara kita. Oh, kalau pintu ini tertutup, pintu yang lain Tuhan buka. Kalau dari orang ini yang memberkati kita nggak dapat berkat lagi, Tuhan kasih lagi berkat dari orang lain. Tidak ada yang tidak bisa. Oh, perusahaan ini tertutup, perusahaan yang lain Tuhan bisa. Saudara, jadi jangan khawatir. Dan Tuhan bisa bikin, banyak pintu-pintu bisa terbuka bagi kita. Jadi jangan hanya mengatakan, perusahaan saya sekarang bangkrut tutup, gimana? Gak apa-apa, Tuhan bisa kasih lagi berkat di tempatnya. Banyak cara Tuhan. Ingat, karena Tuhan Engkaulah persembunyianku. Tuhanlah tempat kami bersembunyi dan tempat waktu kami sesak hati kami. Dia menjaga kami. Tuhan mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak sampai masa lewat pandemi ini. Tuhan tetap menolong kita. Bagaimana kita bisa membayar utang-utang sedangkan perusahaan habis semuanya. Bagaimana saudara? Dan tidak jalan. Tapi Tuhan berkata, Engkaulah Tuhan. Daud berkata, Engkaulah Tuhan persembunyianku. Terhadap kesesakan Tuhanlah yang menjaga aku. Engkau Tuhan mengelilingi aku.
sehingga Daud luput dan bersorak. Ayat 8 dikatakan, aku hendak, ini Tuhan saudara ya, ini aku besar, betapa luar biasa. Karena itu ada selah, tadi ada selah ya. Maka ayat 8 ini ada perhatikan, saya senang banget Tuhan, Engkau luar biasa. Maka Tuhan hendak mengajar. Iya, ini suara Tuhan. Iya, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu, hai Daud, hai Dora, hai Anda yang ada di online ini, jalan yang harus Dora dan Anda yang lain sedang menghadapi Daud Nabi yang kau tempuh. Tuhan, aku besar itu Tuhan. Tuhan hendak memberi nasihat kepada saya, pada Anda. Dan ini tentang Daud, dan Daud mengucapkan bahwa menulisnya karena ini suara Tuhan. Memberi nasihat, mata Tuhan, mataku guru besar tertuju kepada saya. Ini suara Tuhan nubuatan saudara. Tuhan berkata pada Daud, aku telah mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Artinya masalah ini Tuhan sedang membawa kita, Dia mengajar kita dan menuntun kita. Ya, Tuhan bilang kepada Daud, aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Mata Tuhan tertuju pada kita, tertuju pada Anda. Jadi masa ini adalah masa Tuhan menunjukkan kita jalan, Dia mengajar kita dan memberi nasihat. Jadi jangan mengeluh, jangan berkeluh kesah, jangan menyalahkan Tuhan, jangan menyalahkan orang-orang, jangan menyalahkan siapapun. Tutup mulut kita, datang kepada Tuhan dan minta kekuatan Tuhan. Inilah yang Tuhan katakan ayat 9. Tuhan masih berbicara di dalam ayat 30 ayat 8 ayat 7 ayat 8 dan 9. Janganlah seperti kuda. Ini masih suara Tuhan saudara kepada Daud. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Jangan Anda ini tidak bisa diatur. Iya, apalagi masa pandemi ini, mau lari aja, mau pergi kemana-mana, mau jalan-jalan aja, mau ke mall, mau apa aja belanja, mau semuanya. Padahal disuruh diam. Inilah dikatakan bahwa jangan sampai lupa diri bahwa ada virus. Tuhan melindungi kita. Bangsa Israel pun dibuat untuk berdiam di rumahnya semasa bala sampar itu, dan Tuhan melindungi mereka di tanah Mesir itu sampai mereka bisa keluar. Maka di sini dikatakan suara Tuhan berkata kepada kita semua. Selain Dia katakan pada Daud, Dia juga kita bisa ambil ini sebagai nubuatan Tuhan buat kita. Janganlah kita seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang nggak bisa nurut, nggak bisa tertib, nggak bisa taat, nggak bisa setia, nggak bisa tunduk. Di sini yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang, harus dicambuk baru bisa ngerti, harus dibicara keras dengan khotbah keras baru bisa ngerti. Saudara, harus ditegur sampai ada yang mengalami bangkrut, ada yang mengalami miskin, ada yang mengalami macam-macam persoalan, jangan sampai seperti itu. Oh, kasihan banget saudara ya. Kalau tidak, Ia tidak akan mendekati engkau. Artinya kalau tidak nggak mau nurut, kalau tidak dipakai cambuk, kalau tidak ditempel, kalau tidak dibangkrutin, kalau tidak nggak bertobat saudara, maka kalau tidak sampai sakit parah sekali nggak bertobat. Saya suka saudara, ada teman dia bilang, iya kepada saya suatu yang indah pengakuannya. Dia bilang, kali Tuhan lihat kita orang sudah terlalu nyaman ya Dora, sehingga akhirnya kita mengalami seperti ini. Tuhan mengajar kita terlalu jadi pemalas dan terlalu nyaman. Saudara, maka kita perlu berhati-hati, perlu peka. Kita pun harus mengakui seperti itu. Tuhan akan berikan kita jalan keluar. Maka di ayat 10 dan 11 kita lihat dikatakan,
Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Maka inilah berkat bagi kita. Jangan terus menjadi orang fasik. Orang fasik itu biar dia tahu dia tidak lakukan. Firman dia dengar, bagi dia dibuang, bahkan dia marah-marah pendeta yang khotbah. Dia marah, Allah sih membuat dia, Allah ini buat dia. Saudara, padahal sebenarnya ini semua buat kita, untuk supaya kita belajar. Saudara, nah saudara kita jangan, kalau nasihat itu, pelajaran itu, mari kita ambil, jangan kita marah. Maka di sini dikatakan ini orang fasik itu akhirnya banyak sakit hati, marah karena dia banyak mengalami derita, karena dia firman pun dibuang sama dia. Bahkan kalau firman keras dia bilang ini nyinggung gua nih, marahlah dia. Mulai hatinya ada kepahitan pada pendeta atau orang-orang yang memberi nasihat pada dia. Kita harus hati-hati karena inilah masa Tuhan mengayak kita. Maka dikatakan kesakitan diderita orang fasik, karena orang biarpun ada orang Kristen tapi banyak yang fasik. Saudara, tetapi orang percaya kepada Tuhan ini orang benar, yang rendah hati, yang mau mengakui kelemahan dan mau diajar. Iya, orang percaya kepada Tuhan dikelilingi dengan kasih setia. Saya melihat hari ini saya dikirim makanan dari orang ini, saya dikirim kue dari orang ini, saya dikirim, saya bilang aduh bagus banget ya, saya juga merindukan dikirim-kirim. Terus saya bilang ya udah, berarti kau orang percaya yang dikelilingi dengan kasih setia Tuhan, karena dulu suamimu selalu berbuat baik pada orang-orang, selalu menolong, dan kamu selalu menolong orang, memberkati orang. Ini waktunya Tuhan kirim berkat juga buat kau. Iya, sehingga kamu lihat makanan ditawarkan, babi sate babi apa semua ditawarkan, dan semua terus saya bilang aduh asik banget ya. Wah, Tuhan berbuat baik padamu. Jadi Tuhan berbuat baiklah pada gua juga, pada Anda juga ya. Ya. Tapi orang percaya kepada Tuhan dikelilingi dengan kasih setia. Oh, luar biasa. Anda yang sekarang dalam masalah ini jangan takut. Anda bukan orang fasik. Masih ada waktu kita mengakui kelemahan kita, kita mengakui kesalahan kita. Tuhan akan menutupi dosa kita, kita jadi orang benar. Waktu kita berdoa dan masa kesalahan ini, Tuhan akan kelilingi dengan kasih setia. Dan sampai saya bagi-bagi tomat, terus saya bilang puji Tuhan ya, berarti tomatnya banyak dia bagi-bagi. Saudara, puji Tuhan. Nah saudara, jadi orang-orang yang dapat tomat itu juga berarti dikelilingi dengan kasih setia Tuhan. Ya, jadi kita semua mengalami lawatan Tuhan, ditolong Tuhan. Dan ayat terakhir 11, mari Tuhan mengajar kita bersukacita. Bersukacita dalam Tuhan. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah hai orang-orang jujur. Dua hal ini. Jadilah orang jujur, jadilah orang benar yang mengakui dosa kelemahannya. Tidak marah kalau ditegur, kalau mendapat pengajaran dari Tuhan. Tidak menjadi seperti orang yang dikatakan bebal, seperti apa tadi, kuda dan bagal. Ia tidak berakal itu. Kita mau dengar firman, mau diajar, dan mau melakukannya. Saudara, saya percaya bahwa ada bara api yang akan diambil mesbah, ditaruh di mulut kita, dan kita menjadi orang yang tidak menggerutu, tidak mengeluh, tidak sebel pada orang lain, dan juga datang pada Tuhan sebagai orang benar yang mengakui kelemahan, mengakui dosa keturunan, mengakui dosa bangsa kita, mengakui dosa keluarga kita atau perbuatan kita yang sudah salah, terlalu manja dan amat, terlalu tidak memperhatikan orang lain, sehingga kita menjadi orang-orang yang mengalami masa kesusahan. Tetapi hari ini Tuhan mau menjadikan kita orang benar dan orang-orang jujur. Mari kita akan bersukacita karena Tuhan menolong banyak kesusahan pada orang benar juga, tapi Tuhan meluputkannya, kata firman Tuhan. Banyak kesusahan dialami orang benar,
tapi Tuhan meluputkannya. Jadi kita pun orang benar, kalau ada susah, ingat Tuhan meluputkan kita. Tapi kalau orang fasik dengar nasihat tidak mau, maka banyak hal yang akan dialami orang sakit. Iya, orang fasik, kesakitan, sakit hati, iri hati, benci, cemburu karena tidak mau dengar nasihat dan pelajaran dan tidak mau diajar. Mari hari ini kita sudah belajar, mari kita jadi orang benar. Yakobus 5 bilang orang benar itu jujur, ia bilang iya, tidak bilang tidak. Orang benar itu harus menyatakan iya, tidak ada kemunafikan, tidak ada kebohongan. Tapi orang benar itu pun Tuhan bilang bersorak-sorai dan akan bersorak-sorai dan bersukacita, berbahagia orang-orang jujur dan orang-orang benar. Puji Tuhan. Iya, inilah firman Tuhan yang hari ini. Biarlah kita menjadi orang-orang yang bisa membuka mata orang-orang, bangsa-bangsa dan kehidupan keluarga dan orang sekeliling kita, seperti Yesaya 6. Kita berdoa supaya mata yang tertutup, telinga yang tertutup, pikiran, hati yang keras itu bisa diubahkan. Karena doa kita pun Tuhan akan dengar. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan nyanyikan bersorak-sorai orang benar. Karena ayat ini ya diakhiri dengan bersukacita dalam Tuhan. Bersorak-sorai hai orang benar. Bersukacitalah dan bersorak-sorai. Mari yang jadi orang benar dan orang jujur ikut nyanyi. Yang orang fasik minta pengampunan. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Jiwaku seperti Raja Wali di langit. Kasihnya kepada kita, aku bersukacita. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Hey! Bersorak-sorai orang-orang jujur yang dalam Tuhan. Jiwaku membumbung tinggi seperti Raja Wali di langit. Sebesar kasihnya kepada kita, hey! Aku bersukacita. Saudara, dosa kita ditutup, pelanggaran kita ditutup, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, dalam kesesatan Tuhan membuat kelegaan dan melindungi kita. Iya, nyanyilah. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam. Sekali lagi bersorak-sorai orang benar. Orang-orang benar yang dalam Tuhan. Bersorak-sorai orang-orang jujur. Orang-orang jujur yang dalam Tuhan. Jiwaku membumbung tinggi seperti Raja Wali di langit. Sebab besar kasihnya kepada kita, aku bersukacita. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Bersorak-sorai orang-orang jujur yang dalam Tuhan. Oh ya, bilang ya, ku membumbung tinggi seperti Raja Wali di langit. Sebab besar kasihnya kepada kita, aku bersukacita. Sebab besar kasihnya kepada kita, aku bersukacita. Sebab besar kasihnya kepada kita, aku bersukacita. Mari angkat tanganmu pada Tuhan. Bapa, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat, yang berdoa kepadamu.
Tuhan, Engkau ampuni pelanggaran kami, Engkau ampuni dosa kesalahan, kutuk keturunan, kutuk dari nenek moyang, kutuk dari keluarga, kutuk dari kota, desa di mana kami berasal, dan juga kutuk dari, oh Tuhan, marga atau dari Tuhan, oh bangsa kami Tuhan, kami minta pengampunan daripadamu Tuhan. Bapa, Engkau tolong kami Tuhan, sebagai orang jujur yang berkata jujur Tuhan, Engkau ampuni kami Tuhan, dan jadikan kami orang benar yang berkata, oh kalau tidak bilang tidak, kalau ya bilang ya, orang yang terbuka Tuhan, orang yang tulus, orang yang bersih hatinya. Tuhan Yesus, Engkau baik pada orang yang bersih dan tulus hati, orang benarmu Tuhan yang berdoa Tuhan. Engkau berkata Elia bisa berdoa membuka dan menutup pintu langit, sehingga kalau kali ini ada tutup pintu langit, kami berdoa biar terbuka berkat itu turun atas anak-anakmu Tuhan, dan Tuhan memberkati anak-anakmu Tuhan, karena Engkau katakan doa orang benar besar kuasanya, dan mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang miskin diperkaya, mereka yang kaya diberkati juga Tuhan, untuk dapat memberkati orang-orang yang lemah, orang-orang yang membutuhkan. Tuhan memiliki hati yang baik, sebab itu Tuhan berkati anak-anakmu Tuhan, untuk lebih lagi bersandar kepadamu, karena Engkau punya kasih karunia, punya mercy, punya anugerah yang begitu besar atas kami Tuhan Yesus. Tanpa memperhitungkan pelanggaran kami, Engkau menutup dosa kami. Engkau tidak melihat, Engkau tidak mengingat-ingat, yang Engkau mengampuni kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami semua yang berdoa Tuhan, jawab doa kami Tuhan. Jawab Tuhan kelingi kami dengan kasih karunia-Mu Tuhan. Oh Tuhan, berkat-Mu turun ke atas anak-anak-Mu Tuhan. Doa-doa mereka yang sudah naik di hadapan-Mu, Engkau jawab Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menerima anugerah kasih sayang dan rahmat-Mu yang luar biasa Tuhan, untuk bangsa kami, untuk kota kami Jakarta, untuk rumah anak-anak-Mu, untuk gereja kami, untuk seluruh jemaat, untuk kami semua yang ada. Tuhan berkati Tuhan anak-anakmu Tuhan, saat mereka akan kembali pulang ke rumah Tuhan, sertai itu terbungkus dengan kuasa darah anak domba Allah. Jaga dengan pasukan malaikat-Mu Tuhan, mereka tiba di rumah mereka dengan selamat Tuhan, dan juga bisa beristirahat dengan manis, dengan baik, dengan keluarga yang diberkati Tuhan, yang rukun dan damai. Tuhan turunkan berkat-Mu saat kami tidur Tuhan, metabolisme tubuh semuanya dipulihkan, dan juga Tuhan, Engkau juga akan menolong Tuhan, imun tubuh ditambahkan Tuhan, sehingga semua kuat Tuhan. Tidak ada bakteri dan virus penyakit COVID, tidak ada hal buruk, tidak ada hal kerugian menimpa anak-anakmu. Semua ada dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Rumah mereka semua, setiap tenang pintu semua. Oh Tuhan, ada kuasa lambang darah-Mu, ada malaikat Tuhan dengan pedang yang menyala-nyala menjaga kehidupan mereka, mengelilingi rumah mereka, dan menjaga mereka sehingga mereka bisa istirahat dengan tentram dan damai, dan tinggal di rumah dengan baik Tuhan, dan mengikuti protokol yang diberikan Tuhan pemerintah kami, karena kami mau menjadi orang yang taat. Terima kasih Tuhan, kami tidak menjadi seperti kuda dan baal itu yang tidak bisa diajar Tuhan. Tuhan, terima kasih karena kami tidak mau campur itu Tuhan mengenai kami dan keluarga kami. Tuhan tolong, terima kasih Pak. Tuhan, kami terima semua berkat-Mu Tuhan, percepatan berhentinya COVID ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan, Engkau Tuhan Yesus akan percepatan untuk vaksin yang baik dan yang terbaik bisa datang Tuhan di bangsa ini Tuhan. Dan juga doa anak-anak-Mu dijawab oleh Tuhan, percepatan dijawab Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati dan melindungi umat-Mu. Engkau menyinari umat-Mu dengan wajah-Mu dan memberikan kasih karunia-Mu. Kau menghadapkan wajah-Mu pada umat-Mu dan memberikan damai sejahtera yang berlimpah-limpah sampai Maranatha. Tuhan Yesus, Engkau datang kali yang kedua adalah cinta kasih dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, persekutuan yang manis, yang indah, yang erat
bahkan yang intim dengan Allah Roh Kudus menyertai kami, menghibur kami, menguatkan kami, membawa kami dalam pengenalan akan Tuhan dengan benar, dan menjadikan kami pelaku-pelaku firman Tuhan, hamba-hamba yang Engkau kasihi, anak-anak kerajaan-Mu yang Engkau cintai, dan juga sebagai sahabat karibku Tuhan dan duta besar kerajaan Allah, di mana diberikan otoritas wibawa kerajaan Allah di bumi ini Tuhan, dan juga sebagai mempelai Kristus yang Kau cintai dan kasihi dan Kau rindukan Tuhan. Berkat-Mu Tuhan dan perlindungan-Mu, kekuatan-Mu Tuhan, janji-Mu ada atas kami semua, digenapi di dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga dan pelayanan dan bangsa negara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jangan lupa besok ada WBI jam Seninnya, iya Senin, dan iya Senin kami khusus doa, ya kan, mulai jam 8. Ya, karena Anda sudah di rumah semuanya, tidak kerja, jadi kita kembali lagi jam 8.